Apa maknanya? Yang pertama, dalam beragama ini saudaraku yang dimuliakan Allah, setiap pekan hampir majelis-majelis ilmu sudah dikumandangkan di Kecamatan Ujung Batu. Lalu masih ada orang Ujung Batu yang tak mau juga menuntut ilmu, yang tidak mau memperdalam ilmu supaya dia semakin dekat, supaya dengan kenal dengan Allah, supaya dia semakin paham dengan agama, dengan berdalil karena dulu tidak belajar, tidak sekolah, tidak di pesantren. Lalu hari ini sudah dibuka lebar saudaraku, banyak kajian-kajian agama. Dari subuhnya ada, antara maghrib isya ada, habis sholat isya ada. Tidak ada alasan orang Ujung Batu lagi tak paham agama. Tidak ada alasan orang Ujung Batu lagi tak paham tentang ilmu tauhid, fikih dan akhlak. Apa sebab? Karena sudah dibuka bagaimana peluang Rabbi habli hukma, bagaimana Ibrahim meminta supaya dari Allah ilmu. Maka hari ini kita sedang belajar. Jangan ikut-ikutan dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita isi sampai pada lebar masing kosong supaya kita dapatkan kesempurnaan pada sholat Jumat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Thumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, saudaraku sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang mulia ini kembali ingin berpesan kepada diri pribadi dan untuk kita semua, untuk supaya kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara biimtithalul awamiri wa jantinabun nawahi. Begitu disampaikan dari pengertian takwa yang singkat di dalam tafsirul Jalalain mengartikan tentang masalah takwa. Imtithalul awamiri mengerjakan seluruh apa yang menjadi perintah-perintah Allah, wa jantinabun nawahi dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita saudaraku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dengan terus-menerus kita melakukan amal-amal soleh, tumbuh subur hendaknya rasa takut ini kepada Allah dalam hati kita, dibuktikan dengan adanya kehati-hatian dalam kehidupan kita, muncul sifat wara', muncul sifat rasa takut, sehingga muncul dalam kehidupan ini al-muraqabah yang diartikan dengan menghadirkan pengawasan Allah dalam kehidupan ini, dalam seluruh aktivitas kita. Ketika kita membuka peluang mata ini bekerja, contohnya kita yakin Allah memantau, melihat gerak-gerik kita, baik yang zahir kita lakukan atau yang mungkin batin kita sembunyikan. Apakah itu usaha kecilnya yang kita lakukan, semua tidak akan pernah luput dari pantauan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Wajar Allah dalam Al-Quran memberikan penegasan kepada kita, wa tazawwadu, berbekallah kamu kata Allah, persiapkan bekalmu, fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal itu
bisa melakukan maksiat, tidak akan berani engkau akan melakukan sebuah maksiat, karena yang Maha melihat itu, yang menentukan azab itu, yang mempunyai diri kita, Dia sedang hadir di dalam sudut-sudut waktu detik dalam kehidupan kita, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka dari 5 rukun iman, salah satu yang tak boleh ditinggalkan adalah wasiat takwa. Kenapa tak boleh ditinggalkan? Saking banyaknya manusia yang lalai, bahwa dari pekan semalam sampai pekan ini dia kadang-kadang tidak takut lagi kepada Allah, menipis rasa takutnya kepada Allah. Datang hari Jumat disampaikan khutbah supaya kembali hatinya tumbuh bahwa dia adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan Allah, kesempatan yang mulia ini kita mengambil khutbah kita dari surah Asy-Syu'ara ayat 83, yang mana pada hari ini kita sudah berada di tanggal 18 Dzulhijjah, hampir sudah menghujung dari bulan Dzulhijjah, yang insya Allah masih terkenang sekali dalam ingatan bahwa yang sangat-sangat banyak kita ingat sejarah di bulan Dzulhijjah ini adalah bagaimana dari kesolehan Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Dalam kesempatan ini ada 3 yang akan kita sampaikan. Yang pertama, beliau pernah berdoa, Rabbi habli hukma, Rabbi ya Tuhan, habli berikanlah kepadaku hukma. Hukma dalam tafsir salah satu pengertiannya adalah ilmu. Nabi Ibrahim meminta ini kepada Allah supaya jangan sampai dia meyakini apa yang banyak diyakini oleh orang lain. Dikala waktu itu banyak orang yang menyembah berhala, yakin bahwa Tuhan itu adalah sesembahan berupa batu yang tiada bisa melihat, yang tiada bisa bergerak. Jangankan dia untuk memberi manfaat berani, untuk mengusir lalat yang hingga pun dibajanya dia tak mampu. Lalu kemudian Ibrahim minta, Rabbi habli hukma, ya Allah berikan aku hukum, berikan aku ilmu, kekuatan supaya benar-benar aku paham siapa yang sebenarnya Tuhan yang wajib disembah itu, siapa yang menjadikan alam semesta ini. Berikan aku kekuatan itu ya Allah, dan kemudian bisa aku menyampaikan ini kepada seluruh umat-umat. Tapi apa yang terjadi, saudara yang dimuliakan Allah? Jangankan seorang raja yang sombong bernama Raja Namrud, jangankan seluruh rakyat masyarakatnya yang akan ikut mendengarkan seruan itu, malah ayah kandung beliau bernama Azar sendiri pun, jangankan dia menolak mentah-mentah ajakan Ibrahim supaya menyembah Allah, malah dialah salah satu yang memprovokasinya, yang memfasilitasi, dan bahkan terkenallah Azar sebagai tukang pembuat berhala. Alhamdulillah. Apa maknanya yang pertama? Dalam beragama ini, saudaraku yang dimuliakan Allah, setiap pekan hampir majelis-majelis ilmu sudah dikumandangkan di Kecamatan Ujung Batu. Lalu masih ada orang Ujung Batu yang tak mau juga menuntut ilmu, yang tidak mau memperdalam ilmu supaya dia semakin dekat, supaya dia kenal dengan Allah, supaya dia semakin paham dengan agama. Dengan berdalih karena dulu tidak belajar, tidak sekolah, tidak di pesantren, lalu hari ini sudah dibuka lebar saudaraku, banyak kajian-kajian agama. Dari subuhnya ada, antara maghrib isya ada, habis sholat isya ada. Tidak ada alasan orang Ujung Batu lagi tak paham agama. Tidak ada alasan orang Ujung Batu lagi tak paham tentang ilmu tauhid, fikih dan akhlak. Apa sebab? Karena sudah dibuka bagaimana peluang Rabbi habli hukma, bagaimana Ibrahim meminta supaya dari Allah ilmu. Maka hari ini kita sedang belajar. Jangan ikut-ikutan dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, resiko orang yang ikut-ikutan dalam ibadah. Orang sholat, dia sholat. Orang puasa, dia puasa. Orang umrah, dia umrah. Orang haji, dia haji. Orang zakat, dia berzakat. Apakah itu bagus, Pak Ustaz? Bagus. Karena itu adalah suruhan dari agama kita, agama Islam, dan itu yang disebut dengan rukun-rukun Islam. Maknanya bagaimana? Ingat kaidah,
semampu kita melakukan solat bagus, semampu ilmu kita melakukan zakat, haji, umrah bagus, tapi bertahan dengan ketidaktahuan ilmu solat, haji, umrah, itu yang perlu kita perbaiki dan kita pertanyakan hari ini, saudaraku yang dimuliakan Allah. Faedah pertama, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu, dan tiap-tiap orang yang beramal salat, puasa, haji, umrah dan amal soleh lainnya bi ghairi ilmi, tapi dia tak punya ilmu tentang amal yang dia kerjakan, dia tak ada ilmu tentang syarat sah rukun, tak tahu dia apa yang membatalkan, semua dia beramal ikut-ikutan saja. Ada majelis ilmu tak mau menambah ilmu, bertahan dia dalam kebodohannya. Apa kata para ulama? Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amal yang tidak ada ilmunya, orang salat yang tidak ada pernah dia mau tahu tentang ilmu salat, rukun salatnya, mardud, amalnya akan ditolak, la tuqbalu, dan amalnya itu tak akan diterima oleh Allah. Apa sebab? Karena ketidaktahuannya, tidak pernah dia berjuang untuk memerangi kebodohannya. Karena menuntut ilmu, saudara hadirin, wajib hukumnya bagi orang Islam, laki-laki dan perempuan. Jadi tidak ada kata lain kecuali memerangi kebodohan kita. Bukan maksud menyapa hari ini berkata bahwa orang yang sholat tidak tahu tentang ilmu sholat maka amalnya tak diterima. Tapi kalau hari ini batas kemampuannya baru seperti itu, maka insya Allah amalnya akan tetap diterima Allah. Tapi kalau bertahan nyaman dengan ketidaktahuan itu, disitulah datang besok amal kita hanya ikut-ikutan, amal kita itu hanya mengikut orang lain, maka kemudian tak bisa kita bertanggungjawabkan besok di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah saudaraku, poin yang pertama, tumbuhkan semangat dalam diri kita. Hadiri kajian-kajian majelis ilmu, hadiri acara-acara keagamaan yang berbau ilmu, supaya semakin cas iman kita, supaya semakin bagus amal kita, supaya kita paham mana syarat, mana rukun, mana sah, mana batal, mulai dari istinja kita, mulai dari ambil air wudu kita, mulai dari mandi janabah kita, semua itu saudara harus ada ilmunya, supaya sampai besok amal soleh ini menjadi ladang pahala bakal kita besok bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, waj'alni, dan jadikanlah aku ya Allah lisana sidqin fil akhirin. Yang kedua, bolehlah hari ini Ibrahim ketika kita baca Quran surah Asy-Syu'ara, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Setelah kau berikan aku ilmu ya Allah, aku meminta kepadamu, pertemukan aku, jumpakan aku, kumpulkan aku dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh. Itu bermakna karena teman, sahabat, karib, kerabat yang dekat dengan kita itu saudaraku sangat pengaruh terhadap keimanan seseorang. Orang hari ini kalau kau lihat dia baik, jangan kau tanya sama dirinya, karena tak ada satupun orang berkata, apakah engkau baik? Dia takkan pernah berkata, saya buruk, saya dimaling, saya dipencuri. Dia takkan pernah berkata demikian. Tapi paling tidak dia akan berkata, kalaupun dia tak mau mengatakan dirinya baik. Tapi banyak di antara kita ini yang menjadikan dirinya, memoles dirinya, seolah-olah biarpun di dalam tak baik, tapi zahirnya yang dia nampakkan seolah-olah dia adalah orang baik. Lalu kalau kau ingin mencari kawan, apakah kawan ini baik atau tidak? Jangan kau tanya sama dia. Sama siapa engkau tanya? Kau tanya siapa orang yang paling dekat dengan dia. Kalau kau ingin tahu tetanggamu itu baik atau tidak, bukanlah ketika hari ini kau tanya sama dia, tapi kau tanya lagi tetangga sebelah, bagaimana tingkah laku sifat terjangnya, bagaimana kesehariannya. Ketika orang lain menyaksikan dia itu adalah orang baik, maka peganglah tangannya erat-erat, berjumpa dengan dia, kemudian akrablah dengan dia. Apa sebab? Kata Allah dalam Al-Quran, Al-Akhillah yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin.
pada hari kiamat besok. Banyak orang-orang di dunia ini mereka saling tertawa, mereka saling senang, terbahak-bahak. Tapi di akhirat besok mereka akan saling menyalahkan, mereka akan saling bertengkar. Kenapa mereka terjadi di depan Allah bertengkar? Karena di dunia berlomba-lomba, bersama-sama, berjamaah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang-orang yang saling berkasih sayang, siapa orang-orang yang saling hari itu mensyafaatkan, saling membantu satu sama lain, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Hari ini saudara hadir sholat Jumat, didengarkan khutbah, disampaikan oleh khatib, kita sholat Jumat berjamaah, mondar-mandir 5 kali semalam sholat berjamaah ke Masjid Al-Ghufran. Meninggal salah satu di antara kita besok. Kemudian dunia ini akan kiamat. Besok kita akan berkumpul kembali di mahsyar. Orang yang pernah berjumpa di dunia ini melakukan kebaikan, mereka besok di akhirat juga akan saling mempertanyakan orang-orang yang pernah berbuat baik di dunia ini selama hidup mereka. Maka poin kedua, carilah kawan yang lebih soleh dari kita. Carilah kawan yang lebih baik dari kita, karena dia akan menyelamatkan kita baik dari dunia, terlebih-lebih besok dia akan selamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang ketiga, waj'alni lisana sidqin bil akhir. Target puncak dalam hidup ini ya Allah, jadikan aku, kata Nabi Ibrahim, menjadi buah tutur kata untuk orang-orang yang akan datang. Buah tutur kata yang baik, kenang-kenangan yang baik, oleh-oleh yang baik, karena jasa baik yang ditanam tentu dikenang baik, jasa buruk yang ditanam akan dikenang buruk. Maka dalam hidup ini akan terjadi 3 perkara. Kalau kita meninggal besok, baik yang kita lakukan, kebaikan insya Allah akan diceritakan orang akan sebelum kita dan sesudah kita. Dan kalau yang kita lakukan adalah buruk, anak cucu kita juga akan mengenang keburukan itu. Dan yang ketiga, mungkin baik dilakukan akan dilupakan orang, buruk dilakukan juga akan dilupakan orang. Kembalikan ke dalam Al-Quran, yang buruk pun dikenang orang, bernama Fir'aun laknatullah. Yang baik dilakukan dikenang orang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita hari ini, apa yang sudah kita persiapkan, paling tidak bangga besok anak kita berkata, ayahku dulu hidup di tahun 2023, dia bercerita di 2045, dia dengan bangga mengatakan, ayahku adalah orang soleh, ayahku adalah orang yang rajin menuntut ilmu, ayahku adalah orang yang sangat rajin sholat berjamaah ke masjid, ayahku adalah ahli infak sedekah. Maka asbab kami lihat ayah kami orang baik, maka kemudian kami juga anak-anaknya selalu mengenang kebaikan dan melanjutkan kebaikan itu. Maka beruntunglah orang yang ketika hari ini dia berpikir bagaimana supaya anak cucu keturunannya bangga terhadapnya ketika dia meninggal besok. Mereka akan menceritakan kebaikan-kebaikan itu, baik dari infak sedekahnya, baik dari tunjuk ajarnya, baik dari tingkah lakunya dalam hidup ini. Inilah perjuangan puncak kita, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan 3 perkara ini bisa Allah curahkan, masukkan, tumbuh subur dalam hati kita, supaya kita pikir bahwa hidup ini yang pertama, teruslah belajar, karena belajar itu adalah kewajiban kita. Dan kemudian berpikirlah supaya bagaimana dalam hidup ini melakukan yang terbaik, supaya nanti anak cucu kita mengenang kebaikan-kebaikan itu, bahkan mereka lanjutkan kebaikan-kebaikan itu bersama dengan orang-orang soleh sesudah kita, anak cucu keturunan kita 100-200 tahun yang akan datang insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ini absar. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رضي الله على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة رسول الله عليهم أجمعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا يا الله لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.